Sonora. Baik, saya akan sapa narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama sahabat Sonora ada Kak Nitnit Kartika Nita Widiasari, SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo, selamat pagi Kak Nitnit. Selamat pagi Mbak Vina. Apa kabarnya hari ini Kak Nitnit? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Kemudian ada juga nih Mas Okta Stika Badanirmala, SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Halo Mas Okta, apa kabar? Alhamdulillah spektakuler kabar kita. Spektakuler, yang satunya baik luar biasa dan juga spektakuler gitu. Kita hari ini nggak tahu ya kenapa matching ya, hitam putih ya. Kerasa nggak sih? Baru nyadar kita. Baru nyadar padahal nggak janjian sama saudara. Oke, sama saudara senang sekali tentunya acara Love Life Talk ini sekali lagi merupakan kerjasama Radio Sonora Surabaya dan juga Kata Okta Kartika. Baik, Kak Nitni dan juga Mas Okta, hari ini kita bahas topik kita cara membahagiakan istri dengan modal seadanya. Anda melihat klien Anda seperti apa Kak Nitni dan juga Mas Okta? Apakah sebagai istri sudah banyakkah mereka yang bahagia atau banyak gak bahagianya nih, lebih banyak nih? Karena memang kurang dibahagiakan nih sama pasangan kayak gitu. Sebelum kita masuk ke topik. Berarti kalau kita angkat temanya berarti ini kurang bahagia, berarti banyaknya kurang bahagia. Belum tentu ya. Ya memang fenomenanya seperti itu Mbak Vina. Jadi kalau kita berbaik sangka aja ya, berbaik sangka banyak suami-suami itu yang pengen membahagiakan istrinya. Tapi istrinya nggak kunjung bahagia. Nah, apa ini masalahnya kan begitu kan ya? Dan juga sebaliknya gitu, si istrinya itu sudah bahagia, tapi si suami itu merasa belum bisa membahagiakan, ulah kacau. Jadinya nggak match ya persepsinya nantinya begitu. Nah, menurut pendapat Anda seperti apa? Soal istri itu dapat dikatakan bahagia itu yang seperti apa sih? Ya, sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang istri yang bahagia, begitu ya, paling gampang adalah kita lihat dari inilah, pagi hari senyum cerah ceria, gitu senyum ya, tandanya ya, diajak ngobrol enak, kayak begitu ya, terus kemudian dinikmatin semuanya ya, jadi nggak ada keluh kesah gitu, atau menikmati hidup, jadi ya fine aja gitu loh. Nah, Kalau menurut saya sih bahagia tuh kayak begitu gitu ya. Tapi berbeda dengan ketika udah uring-uringan, diajak ngobrol itu, diajak ngomong itu agak ngegas kayak begitu ya. Terus bahasanya tuh bawaannya tuh sensitif banget kayak gitu. Terus kemudian topik-topik pembicaraannya itu jadi lebih ke dibanding-banding gitu ya. Jadi kayak kemarin ya. Episode minggu jadi kemarin kayak gitu. Jadi bawaannya jadi lebih ke lebih sensitif lah ya, kayak begitu. Jadi lihat lagi sih sebetulnya dari ini ya, aktivitas juga, misalnya kumpul sama keluarga itu ini enggak sih dirinya itu baik dari wajah, dari diri tuh ngeblend nggak sih gitu, atau cuma sekedar hadir gitu aja gitu kan. Itu kan banyak hal sebetulnya gitu ya. Yang paling gampang sih biasanya ya memang terlihat dari ini ya, kalau lebih banyak keluh kesahnya begitu. Atau kata lainnya sambat ya istri. Sambat ya. Istri kalau udah sambat aja gitu ya, para bapak-bapak dan juga suami, nah ini yang perlu peka gitu ya, mungkin perlu dibahagiain gitu. Nah, cara membahagiakan istri itu macam-macam ya kalau versi suami, dan memang itu memang dambaan dari para suami. Namun membahagiakan istri apakah harus keluar modal begitu? Oh ya, harus ya. Harus. Wajib ini berarti ya garis besarnya. Ini kan sebetulnya sequel dari episode minggu lalu Mbak Dina kita ngobrolnya. Kalau minggu lalu kan kita ngomong tentang kalau dibanding-bandingke kan ya. Nah, kalau sampai banding-bandingke kan berarti tadi ada indikator ketidakbahagiaan. Nah, yang pertama ini cek dulu istrinya ini apakah sudah punya sudah menyadari tentang bahwa kebahagiaan itu seperti apa sih? Jangan-jangan kalau kita seperti ngobrol sebelumnya, dia nggak pernah tahu namanya bahagia seperti apa, begitu. Akhirnya ya sudah difasilitasi kayak apapun juga dia akan sulit bahagia. Nah, terus kalau berkaitan dengan modal, wajib harus ada modalnya, begitu. Tinggal kan kalau hari ini kita ngobrolnya modal seadanya. Nah,
seadanya itu berapa? Nah, Seadanya itu tiap orang kan beda. Seadanya di dompetnya ya. misal Seadanya di rekeningnya dompet gitu cuma ya. 10.000 aja, itu gimana dong? Tanggal tua misalnya kok. gitu. Bisa. Bisa ya? Gak ada yang nggak mungkin Karena ya. ada poin, iya, ada poin-poin gimana bagaimana sih membahagiakan istri, membahagiakan wanita perempuan tuh. Satu adalah kuncinya adalah perempuan itu butuh atau suka jika diratukan. Betul begitu, Oke. Bu? Yes. Oke. Diratukan itu kan diistimewakan, Oke. dinomorsatukan. Termasuk jika berkaitan dengan permodalan, ya dimodali semaksimal mungkin. Jadi memang judulnya adalah modal seadanya. Ya. Adanya berapa? Nah, kalau misalnya adanya bisa ngasih mobil masing-masing, apa istrinya kasih Mercedes, boleh kan? Adanya itu kok. Gitu. Atau jika memang adanya untuk Adanya motor? motor, ya udah adanya motor. Sampai pun tadi misalnya modal 10.000 tadi ya. Oke, beli teh aja deh, kita berdua jalan bareng, beli teh buat berdua gitu. Loh, itu juga sudah seadanya loh. Gitu. Nah, yang pasti seberapa sih kalau ngomong diratukan tuh kan diagungkan ya. Diagungkan kan semaksimal mungkin dikasihin begitu kan ya. Gitu ya. Yes. Nah, kalau misalnya bisanya itu memberikan mobil Mercedes misalnya, tapi cuma dikasih motor Honda Beat misalnya, ya itu kan nggak diratukan berarti kan? Seadanya itu kan beda. Tiap orang beda. Tiap orang beda Nah, ya persepsi. oleh sebab itu kenapa kok kita pakai kata seadanya bukan berarti konotasinya nggak ada duit. nggak ada Nggak ada duit. duit. Oke. Ya, tapi seadanya setiap orang berbeda dan semaksimal mungkin apa suami ini bisa meratukan istrinya. Gitu, Mbak. Berarti seadanya bukan berarti mungkin modal pas-pasan ya. Adanya berapa itu yang nantinya kita upayakan untuk bisa membahagiakan pasangan kita gitu ya Mas Okta ya. Ya tetap pas-pasan ya tetap Mbak Vina. Wong bisa pasnya bisa buat wisata ke luar negeri ya nggak apa-apa kan, pasnya untuk itu ya. Masih ada embel-embelnya ya, pasnya bisa ke luar negeri. Nah, Tapi kalau memang bisa wisatanya pasnya adalah pasnya ke alun-alun gitu ya, udah nggak apa-apa. ya, Oke, yang pasti ini perlu modal begitu, meskipun modalnya seadanya, intinya seperti itu ya. Nah, kenapa ya yang ada di pikiran para suami memang pasangan si pihak laki-laki kalau mau ngebahagiain istri memang perlu keluar duit begitu. Mengapa hal ini merupakan sebuah persepsi yang dianggap wajar dalam masyarakat kita? Apakah ini merupakan pengaruh dari konsep materialistis yang sudah masif pada keluarga modern saat ini? Atau si laki ini melihatnya bahwa terlalu gengsi kalau misalkan bahagiain pasangannya ini nggak keluar modal sama sekali? Oke. Itu sebenarnya itu sebenarnya tergantung dari kondisi orang. Jadi gini, secara natural perempuan itu kan suka sesuatu yang berkilau. Itu sudah sejak zaman purba dulu itu begitu. Gitu ya. Makanya aksesoris perempuan itu berkilau, meskipun kalau zaman dulu itu hanya berupa apa ya, potongan kerang atau apa, itu berkilau. Nah, untuk sampai berkilau itu otomatis kan butuh modal. Jadi sebetulnya itu bukan materialistis, tapi memang sudah cetakannya begitu antara bedanya perempuan dan laki-laki. Sedangkan laki-laki itu lebih pada fungsi. Cuma berkilau kalau nggak bisa dibuat apa-apa. Mendingan jelek, nggak berkilau, kotor, tapi berfungsi. Nah, jadi pendek kata itu begini, Mbak Vina. Kembali lagi pada konsep meratukan. Oke, meratukan ini ya. Kan kalau ibaratnya kita lihat, bayangkan zaman dulu ya, zaman kerajaan dulu kan apa namanya, kalau kita menghadap raja itu kan memberikan persembahan. Nah, jadi ini sama juga, konsepnya cuma itu toh gitu loh. Bagaimana laki-laki ini bisa memberikan persembahan terbaik pada pasangannya. Oke. Dan ini bisa berupa aksesoris, hal-hal yang dibeli yang bisa dilihat. Ataupun berupa perhatian. Nanti kalau kita pernah ngomongin tentang 5 bahasa cinta, sekedar nemenin, kalau bahasanya nemenin, itu juga pengorbanan loh. Oke. Tapi ya. Tapi kalau misalkan sekedar mungkin perhatian, itu kan juga bisa membuat pasangan juga bahagia kayak gitu. Kan ada yang bilang, aku tuh nggak butuh materi, misalkan seperti itu. Aku cuma butuh kehadiranmu. Perlu ditemenin sama kamu kayak gitu intinya. Nah kayak gitu tuh gimana? Berarti modalnya nggak kepake dong. Modalnya niat. Niat modalnya ya, oke. Ya, itu modalnya akhirnya juga. Mau berkorban untuk menemani. Kalau bahasanya menemani itu kan akhirnya modalnya waktu. Modal waktu. Modalnya sabar.
ya kan? Heeh. Sekarang menemani apa dulu nih? Misalnya menemani belanja gitu ya, belanja ke pasar misalnya kayak begitu ya. Oke, kalau kita bicara perempuan misalnya baik apapun pasar modern maupun tradisional, nggak mungkin kan kalau yang namanya perempuan itu masuk ke pasar cuman satu kios aja. Nah, karena perempuan satu kios, dua Bila. kios pasti Ya. diputerin ya Kak Nit ya. Bilangnya satu kios, tapi kemudian begitu sampai di dalam pasar, masuk ke pasarnya gitu ya, itu kan akhirnya ke sana dulu dong juga, juga lihat sana dong, kali aja ada apa kan begitu. Nah, ini sebetulnya akhirnya kan bisa jadi entah si lakinya tadi, si suaminya nunggu di kendaraan atau ngikutin kayak bodyguard begitu. Nah, ini kan butuh modal kesabaran loh. Apalagi kalau udah nawar, misalnya kayak begitu ya, udah nawar di toko A 10.000, jalan lagi di sana gitu kan ya, ada 10.500, balik coba lagi cari sana 9.500 gitu, balik lagi, kadang-kadang kan akhirnya bolak-balik begitu kan. Suami biasanya bete nih nunggunya kadang. Modal kesabaran, ini akhirnya ya diikutin aja, ini modal seadanya untuk membahagiakan istriku, tak temenin. Ya wes, kemana lagi sekarang? Ini tadi ke kios yang A tadi. Loh, tadi kan sudah ke sana. Ya ternyata lebih murah yang sana kok. Jalan balik lagi ke sana gitu kan. Nah, ini dengan wajah yang masih tetap apa ya? Ya menikmati ya gitu ya, nggak boleh menggerutu ya. Enjoy ya. Iya, toh gitu nggak usah dianterin. Nggak gitu. Tambah marah nanti. Nggak jadi membahagiakan. Nah, sebetulnya akhirnya kenapa kita bicaranya tentang modal seadanya ya? Modalnya apa yang punya? Modal itu kan bisa duit juga, materi ya gitu, duit ya. Bisa juga tadi itu modal menahan diri. Modal kesabaran. Tetap sabar. Apalagi kalau misalnya ngajak makan gitu. Mau makan di mana? Terserah. Ini kan akhirnya punya modalnya kreativitas. Apa ya? Cari apa ya? Gitu. Saya udah sampai ke satu tempat makan misalnya gitu. Udah sampai sana jauh-jauh ngelewati macet gitu ya. Ternyata nggak mau di sini makanannya nggak enak gitu kan. Balik lagi. Nah, itu kan juga modal menurut saya. Jadi modal di sini persepsinya adalah tidak hanya materi saja, tapi modal itu luas ya di sini ya pemikirannya. Ada modal kesabaran, modal niat juga seperti itu ya. Modal apapun lah tergantung sudut pandang kita seperti apa untuk membahagiakan istri ataupun pasangan kita seperti itu. Tapi rata-rata biasanya istri itu ataupun pasangan cewek terutama ya, ini bisa menerima nggak sih kalau misalkan pasangannya punya modal yang ya seadanya, ya ini ya aku adanya seperti ini kayak gitu loh. Maksudnya ada kan yang mungkin laki-laki ya dia punya modal seperti ini tapi dia tidak mengupayakan, tidak mengusahakan mungkin yang lebih baik lagi untuk effortnya kayak gitu Kak Nit. Atau Mas Okta, silakan. Langsung tanya aja ke yang laki ya. Gimana Mas Okta? Kalau pengalaman kami, baik yang kami alami sendiri ataupun yang berangkat belajar dari klien-klien kami, intinya itu di seberapa sih, kata kuncinya diratukan tadi. Diratukan kan butuh memperjuangkan ya, bela-belain lah, bahasakannya bela-belain. Jadi contoh misalnya pernah kita ngobrol juga, modal ada suami sibuk banget misalnya, suami sibuk banget. Nah, tapi seberapa sih ketika ada waktu senggang dibela-belain? Kami punya klien istri dan anak-anaknya tinggal di Surabaya, suaminya kerja di Bandung, gitu. Tapi ketika ada waktu senggang dan ini kerjaannya bidang media yang namanya media kan nggak ada libur kan ya. Betul. Tapi begitu ada celah hari Jumat kosong, dia Jumat siang itu langsung cabut Surabaya. Senin pagi dia sudah ada di kantornya lagi untuk bela-belain. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya dalam konteks apapun seberapa sih bela-belain. Suami ini bela-belain baik dalam hal keuangan misalnya, dalam hal waktu misalnya, perhatian misalnya. Meskipun aduh kita nggak punya duit, tapi kamu butuh apa? Aku bela-belain, tapi yang kelasnya yang misalnya contoh butuh perhiasan karena mau ada kondangan misalnya sekarang musim kondangan. Aduh kamu nggak punya perhiasan emas ya. Kalau sekarang uangku buat beli emas belum cukup nih. Kalau beli yang perak gimana, atau mungkin beli yang kan ada emas yang putih itu ya, ada gimana? Yang imitasi ya. Tapi intinya tuh ada spirit bela-belain. Nah, jika memang perempuannya ini, istrinya ini, mohon maaf, memang fokusnya adalah untuk pernikahan. Nah, insya Allah dia akan tetap mau menemani pasangannya.
Jadi ketika suami ini naik maupun turun, si istri mau nemenin. Karena si istri melihat bahwa suami ini bela-belain. Iya. Beda halnya jika memang sejak awal si istri orientasinya berbeda. Orientasi berbeda itu kayak gimana lihatnya? Misalnya orientasinya tuh bukan untuk membina rumahnya, tapi untuk secara sosial. Oke. Aku nikah sama kamu dulu. Aku mau kamu nikahin karena satu, kamu itu orang terpandang, dua, kamu orang kaya, bla bla bla. Otomatis kehidupanku ikut naik dong. Nah, jadi fokusnya adalah bukan tentang rumah tangganya, tapi proud pribadi. Nah, jika suatu saat suami lagi jatuh, ya nggak salah juga dong jika istrinya pergi. Karena sejak awal sudah orientasinya begitu. Oke, jadi sejak awal tentang salah memilih pasangan akhirnya. Termindset seperti itu ya. Dia tidak menyukai pasangannya secara apa adanya, meskipun dalam kondisi dia punya kelebihan ataupun punya kekurangan, paling tidak saling menerima seperti itu. Karena tidak selamanya mungkin orang berada di atas terus nih sahabat Sonora. Ada kalanya mungkin bisnis dari suami mungkin bangkrut dan suami lagi posisinya lagi down, turun pangkat misalkan seperti itu. Dalam kondisi ini ya istri harusnya bisa menerima ya, meskipun dengan keterbatasan modal seadanya suami seperti itu. Nah, kalau membahagiakan pasangan sendiri, ini sebenarnya perlu nggak sih untuk ditanya terlebih dahulu kemauan si istri itu maunya yang kayak gimana begitu, biar suami juga ngerti apa yang diinginkan oleh istri. Terkadang kan ada yang suami yang memang benar-benar memutuskan sendiri untuk menciptakan kebahagiaan ke istrinya, padahal belum tentu istrinya suka untuk hal itu. Niatnya misalkan nih, kayak yang waktu itu ada berita tentang artis nih ya, niatnya mau ngasih surprise, beliin kapal, tapi istri tuh bilang, lain kali bilang ya. Tapi ekspresinya itu kayak terbaca banget gitu loh, kayak kok aku nggak dikasih tahu sih, ntar ujung-ujungnya aku yang bayar kapalnya, kayak gitu loh. Nah, itu gimana pandangan dari Mas Okta dan juga Kak Nindit untuk hal ini? Perlu nggak sih kita itu bertanya dulu ya, terutama untuk para suami, untuk kebahagiaan istrinya, kamu itu pengennya yang seperti apa kalau mau dibahagiakan kayak gitu? Perlu ya. Langsung dijawab sama Kak Nindit. Biar gampang, biar hemat energi ya, biar hemat energi ya. Jadi biar tepat guna juga, tepat sasaran juga, jadi nggak apa ya, nggak ada yang mengurangi kecewa ya, dalam artian misalnya begini, ternyata si istrinya ini seneng banget kalau dapat servis misalnya kayak begitu ya, dilayani misalnya kayak dilayani misalnya kayak gitu. Nah, dia seneng banget gitu kok ternyata dilayani sama suaminya gitu, seneng. Nah, ternyata tapi suami nggak melihat hal itu gitu loh, karena nggak pernah ngobrol, nggak pernah tanya. Tapi suami berpikir adalah kayak kebanyakan nih misalnya kayak gitu, teman-temanku nih para suami di kantor tuh kalau membahagiakan istri tuh ini loh, apa namanya, dikasih hadiah misalnya kayak gitu, atau dikasih surprise misalnya kayak gitu tadi itu gitu. Nah, bisa jadi itu tadi akhirnya begitu dapat misalnya suami, aku mau kasih surprise nih, mau kasih hadiah nih, sampai apa ya, suami bela-belain belinya jauh misalnya kayak begitu ya, terus waktunya habis lah untuk nyiapin kadonya misalnya kayak gitu. Gitu dikasih kado ternyata ekspresinya cuma kasih ya, udah gitu aja. Gak enak. Marah kan? Akhirnya suami bilang, "Oh, aku tuh udah bela-belain kamu loh jadi ratu, tapi kok ekspresimu baliknya begini," gitu kan. Nah, sebetulnya nggak ada yang salah juga. Si istri juga, kok hadiahnya gitu sih, aku kan nggak kepengen kayak begitu gitu. Nah, kan beda-beda. Nah, kalau sekarang sih ada baiknya, ini kan udah eranya udah berbeda ya gitu. Jadi ngomong aja, tanya aja, ngobrol. Biar kamu bahagia menurutmu kayak gimana sih gitu. Aku tuh bahagia kalau misalnya kamu ada waktu buat aku nganterin untuk jelajah makan bakso. Misalnya kayak begitu. Maksudnya ya kalau ada tempat bakso baru kita coba ke sana gitu, kita kemana gitu. Jadi makan bakso itu menurutku adalah bahagia. Ya udah. Enak, modalnya udah enak banget. Kan kita udah bisa ini juga prediksi aja gitu. Kalau mau modal dikit ya cari sekitaran bakso yang deket rumah gitu ya, yang bisa ditempuh dengan kendaraan misalnya kayak gitu. Kalau agak mau spesial dikit, cari baksonya luar kota lah, beda provinsi misalnya. Cari suasana beda ya. Oh, sebetulnya yang dibuat dia senang itu adalah makan bakso baru, terus nyoba tempat baru. Itu yang bikin dia senang gitu loh. Ya udah, itu aja gitu loh. Nah, itu jauh lebih
menurutku sih jauh lebih menyenangkan ya. Nah, boleh ditanyain lagi, cuman bakso aja nih, diajak makan bakso aja. Kalau yang lainnya apa gitu, boleh loh ditanya. Daripada suami udah capek-capek nyiapin ya Kak Nitnit ya, misalkan candlelight dinner makan berdua, tapi ternyata menunya nggak disuka sama pasangan. Nah ini yang kadang bikin gelo ya kalau bahasa Jawanya kayak gitu ya. Nggak enaknya kan di situ akhirnya gelo itu kalau kemudian tidak tersampaikan, akhirnya sama-sama punya persepsi sendiri-sendiri kan. Akhirnya jadi masalah baru, padahal aslinya cuma kepingin membahagiakan, malah jadi runyam semuanya. Kemana-mana jadinya, masalahnya jadi lebar. Malah jadi bete-betean nanti ya. Oke, nah Kak Nitnit dan juga Mas Okta, ini kan banyak istri yang merasa ada perubahan perilaku suami saat pacaran dulu sama setelah menikah. Kalau pacaran dulu kan gak ada duit pun kadang itu diadadain biar kencannya sama pacarnya itu biar oke. Tapi setelah menikah kok suami merasa lebih gak ada effortnya kayak gitu ya, gak ada duit ya udah gak usah kencang keluar sama istri. Nah sampai kapan sih, kenapa sih maksudnya sampai terjadi perubahan perilaku yang seperti itu? Kok beda gitu loh dari pacaran sama pas menikah kok gak diadadain ya. Karena harusnya tetap dibela-belain. Harusnya ya, kan konsisten gitu. Ya. Nah itu berkaitan juga dengan, berarti kan fokusnya di sini adalah perilaku nggak bela-belain, mager lah ya akhirnya ya. Nah banyak hal yang di situ yang bisa terjadi. Satu, adanya surprise pernikahan. Seperti biasa kita obrolkan, contoh begini, waktu pacaran itu bela-belain karena kan memang seneng, emang sudah cinta banget gitu, tapi hanya fokusnya hanya pada bersenang-senangnya. Okay. Bisa jadi loh ada orang-orang itu yang nggak mampu untuk berpikir jauh, sehingga ketika menikah, loh ternyata setelah menikah kok banyak banget ya tanggungannya ya. Kaget kan? Kaget. Kedua, kita juga nggak ngerti intervensi dari keluarganya istri misalnya. Loh dulu kan enak aku traktir bakso cuman kamu. Nah sekarang kalau aku beli kamu bakso, ini harus juga papamu ikut, mamamu ikut, kakekmu ikut, nenekmu ikut. Semuanya harus dipikirkan ya di sini. Nah, Oke. Intinya begini, kalau ada orang yang mager, itu salah satu penyebabnya adalah dia ada kekecewaan atau ada keterkejutan yang besar. Nah, jika istri menemukan mager itu, ayo gali. Apakah ada kondisi yang berbeda dari saat pacaran dan sekarang? Nah, bukan hanya pada pasangan Anda, tapi pada lingkungan juga, pada orang tua, mertua dan sebagainya. Sehingga ketika ketemu, oh iya ternyata ya dulu ada yang saya ceritakan tadi, kok kalau traktir harus semua sekarang harus beli, dia akhirnya, aduh aku kerja capek-capek ternyata buat istriku kok sekarang malah dikasihin ke saudaranya misalnya begitu. Nah, jadi cari solusinya lebih detail. Maka karena intinya begini, kalau orang itu bersemangat, dia ada yang disayangi, ada yang dicintai, secara alami orang tuh pasti bela-belain. Secara alami. Jadi kalau mager berarti ada sesuatu di situ. Sesuatunya itu dicari, diobrolkan, hindari untuk dibatin. Bukan berarti kadar cintanya menurun ya Mas Okta ya? Belum tentu juga ya. Jika pun kadar cinta berkurang, itu pun dicari. Kenapa kadar cinta berkurang? Jangan-jangan ini yang kasus umum juga kan. Sebelum menikah, istrinya pacarnya itu si ceweknya itu selalu dandan cakep dan sebagainya. Begitu sudah menikah, udah gini aja lah. Nggak dandan, nggak pakai baju tidur tuh. Dasternya pun sudah lobang-lobang misalnya begitu. Ya, memang banyak ya statement yang mengatakan kok enak pacaran ya daripada sudah menikah ya kayak gitu ya. Saya sering mendengar seperti itu. Ada lagi Mbak Vina, ada enak lagi malah PDKT. Kalau PDKT itu malah lebih tarafnya lebih bela-belanya lebih tinggi. Bener. Caranya menarik perhatian kan? Ya dapat perhatian. Kalau pacaran kan udah dapat perhatiannya gitu kan. Akhirnya udah deh longgar deh. Ya. Nah, seru ya ternyata ya ngobrol seputar cara membahagiakan istri dengan modal seadanya di Sahabat Sonora. Kita break sebentar ya Mas Okta dan juga Kak Nitnit. Masih ada waktu nih di segmen kedua. Untuk Anda yang ingin berinteraksi Sahabat Sonora, monggo langsung aja di nomor WhatsApp kita ataupun telepon ataupun bisa live chat melalui YouTube Sonora Surabaya, Instagram di Kata Okta Kartika ataupun @Sonora Surabaya dan juga Facebook di 98,0 Sonora Surabaya. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.